Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Odeng Misteri dimanapun Anda berada, hari ini kembali kita menceritakan tentang di acara Kismis, kisah-kisah mistis. Tapi hari ini kita akan coba seperti yang lalu gitu tentang bedah pusaka. Hari ini saya bersama dengan salah seorang sahabat ya yang mungkin punya banyak pengalaman di bidang pusaka-pusaka tanah Sunda gitu. Khususnya di daerah wilayah Jawa Barat ini ya. Kita akan coba nanti bertanya dan berinteraksi dengan beliau asal usul dari mana didapatkannya benda tersebut. Karena apakah benda itu ada manfaatnya atau tidak, nanti kita akan kupas secara dari sisi agamanya juga gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah konten yang mudah-mudahan jadi edukasi buat kita semua, jadi pelajaran buat kita semua tentang benda-benda bertuah yang selama ini sering dijadikan sandaran bagi seorang manusia. Padahal tidak boleh dijadikan sebuah sandaran karena khawatir nanti akidahnya akan melecet. Hari ini saya dengan saudara saya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Dengan siapa? Sebut saja namanya Freddy. Freddy. Freddy dari mana asalnya Freddy? Untuk asli sih Cirebon, asli situ. Cuman di sini kebetulan saya merantau biasa. Oh, merantau ya di daerah Tangerang. Belum tinggal di daerah Cilegon ya, Banten. Ya. Tinggalnya di sana, cuma aslinya dari Tanah Pasundan, Cirebon ya. Alhamdulillah. Gini Kang Freddy, kita akan coba bahas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, terutama dengan pengalaman-pengalaman antum nih di bidang benda-benda bertuah. Karena kalau menurut saya lumayan banyak koleksinya gitu ya, sehingga banyak berpengaruh dengan emosi, berpengaruh dengan yang ada di badan kita. Kalau boleh saya tahu, itu apa saja yang ada di ente pegang gitu benda itu? Untuk awal mulanya sih kita belajar seperti itu karena jatuh dari keluarga lah. Keluarga itu jatuh lah dari segi baik itu kesehatan, ekonomi. Jadi niat saya belajar itu tak bukan hanya untuk menolong keluarga. Menolong keluarga ya. Mungkin dari kesalahan saya, yang penting dapat pengobatan, yang penting dapat solusi lah. Jadi saya main tabrak aja tanpa memperhatikan dari segi-segi nilai agama. Itu bisa dikatakan naudzubillah musyrik lah. Jadi semenjak itu saya udah menggeluti dari berbagai guru, berbagai tempat. Padahal niat awalnya sih untuk menolong ya, cuman di tengah-tengah perjalanan ada pemikiran untuk dapat kedikjayaan, untuk seperti zaman-zaman dulu. Bahkan saya sekarang juga suka tentang sejarah, bahkan dari sejarah kerajaan, bahkan dari tentang pewayangan juga. Dari Jawa-Jawa, dari tanah-tanah Jawa. Bahkan saya juga bingung, saya lahir di Jawa Barat tapi cenderung lebih suka di daerah Jawa gitu ya. Apalagi itu kuno. Untuk berbagai benda lumayan sih, dari mulai pengasihan, dan juga dari pagar gaib. Ada juga buat biar nggak sama orang tuh nggak takut. Oh gitu. Jadi kita baca dulu, mau berangkat dan balik lagi, baca lagi, di situ baru ada reaksi sama orang tuh nggak takut. Oh gitu. Semuanya kecil semua. Itu ya kesalahan saya lah untuk lebih berhati-hati dalam mencari guru maupun yang mencari ikhtiar solusi buat kesehatan. Tidak ada yang salah sebenarnya ya, karena itu perjalanan hidup seseorang ya. Karena biasanya ketika manusia di awalnya sudah belajar tentang agama, akan kembali kepada khitohnya, kembali kepada asalnya, yaitu dengan bersyahadat tadi. Karena ketika dia sudah tidak selaras dengan apa yang dia yakini, itu akan bertentangan dengan batin. Yang mungkin yang sekarang sudah mulai terasa oleh Kang Freddy sendiri gitu ya, sehingga banyak hal yang mungkin mengganggu dari segi ibadah, suka mengganggu atau gimana gitu. Ya kalau ibadah jelas kurang konsentrasi lah. Iya. Iya.
Karena memang energi negatif itu tidak akan bisa bersanding dengan energi positif, itu akan selalu bertentangan. Sehingga sulit biasanya sholat tuh suka lupa rakaat, suka ngelantur kemana. Nah, terus kira-kira banyak amalan-amalan apa yang sudah pernah dipelajari itu? Oh, udah banyak ya? Lumayan banyak lah untuk beberapa amalan. Saya sempat mempelajari beberapa silat lah. Silat juga sih dari teman-teman tanpa saya mempertimbangkan, yang penting ibarat kata saya bisa membela diri yang pertama lah. Dan untuk gangguan setan tuh luar biasa. Pertama membela diri, lama-lama buat kesombongan, buat yang lain-lain. Untuk amalan ada beberapa sih. Untuk pernah saya zikir habis isya sampai azan subuh pernah. Untuk puasa pati geni udah pernah 3 kali. Pokoknya kalau puasanya itu 3 hari di hari lahir. Nah di hari lahir itu nggak boleh makan yang bernyawa. Kalau pati geni itu gimana puasanya? Kalau pati geni terakhirnya itu nggak buka, nggak tidur, dan harus terjaga. Kalau tidur berarti itu batal, harus diulang lagi dari 3 hari. Tapi pernah nggak menjalankan ritual-ritual yang sekiranya tidak selaras dengan agama gitu? Apa misalnya berendam di kali Angke gitu kan, atau di mana gitu kan, atau betapa di goa gitu berhari-hari gitu? Enggak sih, paling ada suatu amalan kita tidur di tengah-tengah pintu. Tidur tengah-tengah pintu untuk biar bisa mengetahui sesuatu yang misalkan ada yang sakit itu bisa tahu asal usul dari mana. Oh gitu. Salah satunya seperti itu. Ya, jadi sahabat, itulah sebenarnya banyak hal yang kula yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'alakum. Tidak sama hal yang buruk dengan yang baik meskipun keburukan itu memikat hati. Kadang-kadang seolah-olah kita anggap itu sebuah ibadah yang murni ke Allah, tapi pada hakikatnya kita meyakininya bukan kepada Allah tapi kepada amalan yang kita miliki. Itu pun khawatir akan menjadi melenceng, apalagi tidak disesuaikan dengan syariat agama gitu. Ya, betul. Tapi itulah pengalaman hidup ya, pengalaman yang pernah dilaksanain. Tidak ada salahnya dan jangan pernah nyebut salah ya, karena memang itu perjalanan hidup. Dan alhamdulillahnya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus untuk benda-benda gaibnya sendiri, benda-benda bertuah ini yang antum punya itu apa aja? Ada kujang. Oh ini ya. Itu. Kalau ini asal-usulnya dari Kerawang ini. Oh Kerawang. Iya, dulu saya sempat punya sabuk dikasih sama temen. Sabuknya ada rajahnya tuh. Terus ada besinya. Dia bentuknya ini cakra. Itu namanya Nyimas Dewa Cakra Kuning. Pas itu nggak cocok tuh di badan. Terus saya usahakan buat ngilangin, ternyata itu pergi, ini datang. Oh gitu. Ini datang dengan sendirinya atau gimana? Enggak, dikasih sama teman. Oh dikasih sama teman. Boleh saya pegang ya? Boleh. Tapi ini nggak ada matanya, namanya kujang buta. Kujang buta. Jadi nggak ada lubangnya. Oh masya Allah, saya baru ngeliat nih kayak gini nih. Bentuknya. Kujangnya. Ini besi ya. Tapi di sini kalau kita lihat memang Arab ya. Ya berlafadzkan apa ini? La ilaha illallah atau apa gitu. Ini kadang-kadang digunakan untuk sesuatu yang apa namanya meyakini, bersandar kepada benda seperti ini ya, khawatir jatuh kepada syirik. Jadi sahabat, ini sebuah pelajaran, ini sebenarnya simbol ya, simbol pajajaran ya, simbol senjata orang-orang Bogor zaman dulu, orang pajarannya seperti ini. Jadi anggaplah ini sebuah pajangan, jangan dianggap sebuah apa ya. Kalaupun kita punya silakan aja dipajang, silakan. Anggap pajangan, jangan dijadikan sandaran bahwa ini memiliki kekuatan. Karena kekuatan sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kayak ini. Nah, ini apalagi nih banyak nih Kang. Oh, banyak. Masya Allah. Saya ini megangnya apa ini loh, agak gimana gitu. Kalau ini ada isinya ini sepertinya. Kalau ini isinya namanya besi. Apel jin nih Pak Ustadz. Oh ini apel jin. Jin doyan apel juga ya? Iya, itu buat pagar gaib. Oh. Cuman ada masa kadaluarsanya 6 bulan. Oh. Jadi kalau 6 bulan udah lewat harus diisi ulang. Kalau kita beli lagi. Oh. Itu ada isinya kayaknya cuma. Isinya apa ini? Paling raja. Nggak apa-apa dibuka aja. Nggak apa-apa buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di ini lakban. Oh iya.
Kelakuannya ini sebagai pelajaran aja ya teman-teman ya. Tidak ada yang perlu di apa namanya. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Apel jin. Saya baru tahu jin punya apel. Dan saya baru lihat ini bentuknya seperti ini ya. Masih ada. Oh iya masih ada nih. Lumayan nih teman-teman energinya nih. Ya. Kujang nih lumayan. Ini malah seperti kemenyan ya? Nggak tahu dah. Soalnya saya belum pernah buka sih. Cuman terima jadi, pasang di sudut-sudut rumah atau di depan belakang rumah. Iya. Jadi yang seperti ini khawatir justru malah melencengkan akidah kita. Bahwa kita minta perlindungan tuh bukan kepada benda ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini udah banyak ada ini. Dulu pernah punya apa aja selain ini? Ini ada lagi. Kalau ini kulit macan nih Pak Ustadz. Oh, dalamnya. Dan harus ada bacaannya ini. Oh, itu. Ini dapat dari mana ini? Itu dari guru saya. Sirullah zatullah, sifatullah ya. Ini buat berfungsi buat. Fungsinya apa ini waktu dikasih itu bilangnya? Buat pergi-pergian Pak Ustadz. Oh. Nah, jadi kalau kita bawa ini, kata guru saya dibaca, terus yang gaibnya itu ikut. Oh gitu. Ikut. Jadi buat inilah, buat biar berani sama orang gitu Pak. Biar orang nggak takut. Jadi pendekar ya. Kalau ini nggak tahu nih, saya dapat nemu kulit kijang itu. Kulit kijang atau kambing saya juga nggak tahu. Ini iya. Tipis ya. Tipis ini. Coba ada yang tahu ini kulit apa, saudara? Jadi silakan tulis di kolom komentar nih kulit apa, saya nggak tahu ya. Ini banyak sekali pusakanya. Ada lagi nih apa ini? Oh, semar ini mesem. Kata orang semar mesem Ustadz. Oh ini kebetulan punya tetangga, ditarik sama guru saya. Cuman saya belum ngasih ke orangnya karena saya takut, karena saya lihat untuk ibadahnya belum mantap, jadi saya takut beliau musyrik, jadi saya tahan dulu. Ini buat pengasihan Ustadz. Iya, kalau kita jualan. Ini nih apa namanya diurus juga kayak dipakai minyaknya? Enggak, itu enggak pernah. Tapi kewangi ya? Atau ya. Ini namanya semar mesem. Saya baru lihat juga bentuknya seperti ini ya. Ada asta dewanya di sini tuh. ngeri. Ngeri. Kalau ini dari guru saya buat tanda kalau saya itu sebagai muridnya. Oh. Nggak tahu itu namanya apa, Pak. Tapi mas asli nih? Nggak tahu. Coba kasih ke calon istri kayaknya bagus ini soalnya. Agak lumayan bagus umur saya. Tuh. Kalau dikasih sama calon pacar ini, masya Allah, calon istri ya. Ini juga kayaknya banyak wapak-wapak. Ya banyak, lumayan. Ini banyak sih kalimat-kalimatnya Arab. Masya Allah, masya Allah. Kalau ini di tempat yang sepi Pak Ustadz. Di tempat yang sepi atau angker kita baca ini dengan perkataan guru saya, katanya dilindungi. Tapi itu ini sih bisa saya bacakan dulu ya untuk contohnya biar tahu. Di sini ada bacaan bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Liwang liwung gunung sembung, balai jajar mangu-mangu, aja sama raja pangling tamengana wakisun. Untuk yang keduanya bismillahirrahmanirrahim. Minyak geringsing malayalah nyembah ratu, nyembah guru-guru lulut, ratu kangen dewi asih, kinasian saking Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 kali menekan bumi atau gejak bumi 3 kali nggak napas sih. Banyak sekali pengalaman ini Kang Freddy ini ya. Masya Allah. Ya. Banyak beristighfar lah. Banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, benda-benda seperti ini tidak boleh dijadikan sandaran gitu. Kita hanya bersandar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena makhluk tak kuasa, itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi apapun masalahnya jangan sandarkan kepada benda-benda seperti ini, karena nanti khawatir rusak akidah kita. Walaupun tulisannya la ilaha illallah, tulisannya bismillahirrahmanirrahim, tulisannya apa, ketika kita yakin ini memiliki kekuatan yang bahaya gitu. Jadi tidak ada yang bisa memadotkan manusia kecuali atas izin Allah.
Makanya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Jadi Allah tuh udah ngajarin kita, Nabi udah ngajarin kita bagaimana caranya berlindung kepada Allah dengan ayat-ayat ruqyah yang diajarin gitu. Mulai dari surat Fatihah, Baqarah, mulai dari surat Al-Ikhlas ya. Nah, jadi banyak yang diajarkan oleh Nabi secara syariat. Jadi kalau benda-benda seperti ini dikhawatirkan nanti merusak ibadah kita gitu. Karena pasti akan mengganggu. Yang kedua, kita akan terganggu secara emosi, biasanya mudah suudzon sama orang. Bawaannya emosi karena memang ini ada benda-benda yang menurut saya ini bawaannya emosi nih, kayak harimau kulit macan lah termasuk ini. Anggap aja ini cendera mata lah ya, jangan dianggap ini memiliki kekuatan. Kalau mau dibikin ya dipajang aja, taruh di bingkai sebagai benda sejarah begitu. Padahal asli atau bukannya buatan zaman dulu kita nggak tahu gitu kan. Sebetulnya memang buatan manusia. Ini aslinya pasti nggak ada gagangnya nih. Nggak tahu ya. Gagangnya boleh bikin ini. Kalau ini dapat narik dari rumah Pak Ustaz. Ini ada lubangnya 4 sih. Kalau lubang 4 biasanya ada jabatan tertentu di zaman dulunya. Jadi kan kalau lubang itu berlambang strata sosial di zaman gitu dulu. Ya. Iya. Kalau itu dapat narik dari rumah oleh guru saya. Untuk namanya sih dia Cakrabuana sih, kata guru sayanya. Oh, Cakrabuana. Jadi katanya kalau misalkan di rumah ada ini, nanti dulu pernah leluhur saya tuh naruh di sini, naruh kujang di rumah saya. Iya. Terus ceritanya bagaimana nih antum sekarang, atau terus mau dipelihara atau sudah kiranya daripada merusak ibadah gitu lebih baik dikurangi intensitasnya gitulah. Kalau bisa dinetralisir nggak apa-apa, netralisir. Kalau misalkan nggak bisa, saya ikhlasin biar menjaga akidah saya sama Allah biar lebih baik lagi lah. Iya. Yang jelas kalau bisa jangan ditaruh di rumah lagi ya, atau digeser di mana gitu. Ya, karena khawatir nanti kita kalau apa-apa bersandarnya sama benda gitu. Gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalimat la ilaha illallah gitu. Sekalipun ini jadi benda ini kan saya juga nggak tahu ini getah apa ini bentuknya. Ini kayaknya seperti getah, cuma wanginya kayak wangi kemenyan ya. Gitu, memang makanan jin sih yang begini mah. Menyan gitu kan, rokok dan sebagainya. Jadi itu permisah sahabat sekalian, apapun kalian yang punya di rumah seperti benda-benda ini jangan jadikan sebuah sandaran, jadikan pajangan sajalah gitu. Gitu. Jangan seperti itu. Kadang-kadang ayat kursi yang depan rumah kita yang menempel itu suka diisi oleh jin ketika kita meyakini itu ada kekuatan gitu. Dia pernah kejadian dulu, pernah ada ruqyah di pengobatan di rumah seorang, begitu jinnya masuk ditanya ada di mana kamu, rupanya dia bersarang di lukisan ayat kursi tadi gitu. Masya Allah. Jadi justru malah jadi tempat karena dia meyakini ayat kursi itu bukan ditaruh tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ada reaksi? Ada. Oh, silakan mau masuk, mangga. Biar kita bisa berkomunikasi. Bisa tenangkan diri Anda. Duduk. Duduk coba. Hai, dibawakan dia. Cek saya bisa memperkenalkan diri Anda siapa? Bisa tenang? Tenang ya. Ayo tenang. Duduk. 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 Kita bicara baik-baik. Duduk. Kita bicara baik-baik. Ngobrol. Ngobrol lebih enak. Ini siapa? Mohon maaf. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Bisa memperkenalkan diri Anda? Assalamualaikum. Anda bukan muslim. Duduk, duduk, duduk. Tenangkan diri, tenang, duduk. 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 Dengan siapa saya berhadapan? Tidak di Saraswan. Kapan dia ke Saraswan? Tenang, tenang. Duduk. Duduk. Duduk.
Lagi ada, mungkin ada tamu di sana. Tenang nanti Anda. Duduk. Perkenalkan diri Anda, siapa Anda? Assalamualaikum. Sampurasun. Anda bisa bicara? Kalau Anda tidak bisa bicara, Anda keluar. Tombak selim kuning. Anda keluar saja ya. Tombak selim kuning. Tenang. Duduk. Anda bisa Tombak bicara? selim kuning. Duduk. Kirimkan itu. Keluar saja ya. Bismillah. Dah, Bang. Astagfirullahaladzim. Coba. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa diajak bicara ya. Mungkin sedang ada sesuatu di Sarasoan, saya tidak mengerti. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi tenang, tarik nafas. Ada air. Boleh minum dah, lemes dah. Bismillah. Tidak bisa diajak komunikasi ya pemirsa. Tadi sebenarnya saya pengen nanya-nanya beliau dari mana, cuma kayaknya ada sesuatu tadi. Beliau ini sebelum datang ke sini mampir ke sana kayaknya. Sempat mual Ustaz. Sempat mual di sana ya? Iya, pas di depannya itu. Cuman alhamdulillah masih bisa ketahan. Alhamdulillah. Ya, inilah salah satu efek dari benda-benda pusaka yang kita miliki, sahabat sekalian. Jadi buat kalian di rumah yang belajar seperti ini, ngambil barang-barang seperti ini, kalau kalian tidak kuat akidah, jangan ya kalau bisa. Dan kalaupun yang sudah punya seperti antum, kalau mau kita netralisir, nanti insya Allah nanti kita akan netralisir, kita tempatkan pada tempatnya supaya tidak mengganggu ibadah dan akidah gitu ya. Kalaupun yang sudah ada, biarkan jadi pajangan di rumah saja gitu. Jadi jangan sampai diyakini bahwa ini memiliki kekuatan, bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin pesan dari saya. Cukup sekian pembicaraan kita, podcast kita hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos. Ya, enggak.